Nah, untuk si pasien sendiri menggunakan masker itu bisa membantu menjaga supaya membatasi jangan ada lagi yang masuk supaya badannya bisa fokus satu aja yang dilawan gitu musuhnya. Mari kita ingatkan lagi dokter, agar yang mau lepas masker ya, ternyata banyak loh manfaatnya. Yang mau males-malesan lagi cuci tangan, ternyata banyak loh manfaatnya. Dari masker dulu dokter, apa saja yang bisa manfaat positif yang bisa didapatkan ketika kita tetap mengenakan masker? Mengenakan masker itu bisa menguntungkan dari dua sisi gitu. Dari sisi pasien, itu mengenakan masker bisa membuat dia nggak masuk lagi bibit penyakit yang lain kalau dia ada di keramaian. Oke. Jadi misalnya dia udah kena COVID, tapi dia nggak pakai masker. Karena sekarang orang yang kena COVID belum tentu tahu kalau dia kena COVID. Orang yang batuk pilek belum tentu mau pakai masker. Betul. Ya kan? Nah kalau seandainya dia lagi kena COVID, terus kena paparan virus yang lain atau paparan bakteri yang lain, masuk lagi kan virus yang baru. Nah, bisa arisan kan di dalam badan kita tuh virus-virus ya kan. Virus COVID kenalan sama virus apa misalnya influenza gitu. Apa kabar? Mari kita bikin collab gitu. Merusak paru-paru. Ya, maksudnya untuk si pasien sendiri menggunakan masker itu bisa membantu menjaga supaya membatasi jangan ada lagi yang masuk supaya badannya bisa fokus satu aja yang dilawan gitu musuhnya. Kemudian untuk orang lain di sekitarnya itu bisa membatasi penularan penyakit. Jadi orang yang tadi kembali lagi nggak cuma COVID ya, yang TBC lah, yang influenza lah, yang difteri lah, yang gondongan lah, yang cacar air lah, yang batuk 100 hari. Ini kalau dicatat banyak banget ya. penyakitnya. Saya sampai nggak apa nih, saya catat aja udah berapa nih nggak kelar-kelar catatannya campak gitu kan semua menular melalui droplet. Itu kalau kita membatasi penyebaran ke orang lain, itu berbuat baik secara moral. Jadi nggak ada sih keharusannya, tapi secara moral kita melindungi orang lain. Kenapa? Kalau kita semua orang melindungi orang lain, kita berharap kalau orang lain sakit, mereka pakai masker, kita nggak ketularan gitu. Jadi jangan egois gitu. Kita sama-sama melindungi orang lain. Karena ingat sekali lagi, data statistik tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Sahabat Sonora tinggal manggut-manggut aja, apakah kata-kata saya benar atau tidak. Kalau sakit pun disuruh, kalau sakitnya ringan nih, cuma batuk pilek dikit, disuruh tes COVID untuk antigen atau PCR, belum tentu mau. Alasannya macam-macam, ya mahal, ya repot, ya sakit, dicolok hidungnya gitu kan, yang takut peduli lindungi hitam. Nah itu semua yang harus disadari dan ditanam di dalam otak bahwa kita pun punya kewajiban menjaga diri kita sendiri gitu, nggak nggak cuman pemerintah dan orang lain yang harus menjaga diri kita sendiri, kita bertanggung jawab 100% untuk menjaga diri kita, baik nggak nularin orang lain maupun nggak ketularan. Jadi misalnya lagi lemah, ya pakailah masker gitu ya, walaupun cuma sebentar kok, cuma ke minimarket doang, ya pakailah masker kalau memang kamu merasa lemah atau memang misalnya habis begadang atau misalnya habis stres banget gitu kan, kita tahu pada saat-saat seperti itu kekebalan tubuh turun, ya pakai masker. Atau misalnya yang tadi ya faktor penyakit penyerta atau manula atau kegemukan merokok dan seterusnya, itu pakailah masker kalau memang merasa penyakitnya lagi kumat gitu. Sebenarnya saya tidak menyarankan cuma kalau lagi penyakitnya kumat. Sebenarnya untuk orang-orang yang seperti ini, sebaiknya tetap menggunakan masker sampai betul-betul penyakit COVID ini hilang, atau memang dia benar-benar sedang fit banget dan ada di ruangan terbuka yang sirkulasi udaranya baik banget dan cuma sebentar. Jadi walaupun pemerintah mengangkat PPKM, kita berkewajiban menjaga diri kita sendiri, ya gunakan pengetahuan yang ada untuk menilai itu lagi perlu apa enggak menggunakan masker. Kalau cuci tangan, anjurannya sebetulnya dari dulu sampai sekarang sih, cuci tangan gitu. Tapi jangan dibalik,
dokter Santi bilang cuci tangan tuh bisa mencegah berbagai penyakit. Terus jadi parno. Saya punya pasien yang parno banget. Dia duduk di depan saya untuk konsultasi aja ada kali 10 kali cuci tangan. Oh, oke. Jadi dia bawa sendiri hand Ya, sanitizer. ya, ya. Ntar nggak sampai 2 menit dia. Mhm. Karena menganggap ruang dokter itu sangat kotor gitu. Terus Mhm. dia cuci tangan terus bener. Terlalu berlebihan juga tidak baik. Karena di tangan kita itu ada kuman-kuman baik yang tugasnya juga menjaga tubuh kita. Sama kayak di usus kan ada kuman-kuman baik Ya, juga ya, tuh, probiotik. Di kulit juga ada. Jadi segala sesuatu yang baik apabila dilakukan secara berlebihan juga tidak baik. Ya, jadi apa ya? Tahu kapan saatnya untuk cuci tangan, tahu kapan saatnya nggak perlu. Gitu.